Sobat BMKG, apa kabar? Semoga di bulan Juli ini kita berada dalam kondisi yang baik. Seperti yang Sobat ketahui, di Indonesia bulan Juli identik dengan musim kemarau, kekeringan, dan kebakaran hutan. Namun pada hari Jumat yang lalu, tanggal 15 Juli terjadi hujan dengan intensitas lebat hingga ekstrim yang menyebabkan banjir di beberapa wilayah di Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Mengapa di bulan Juli hujan lebat hingga ekstrim masih terjadi? Bersama saya, Hasmoro Rini Sulistami, berikut ulasannya. Sobat BMKG, pada hari Jumat tanggal 15 Juli tercatat banjir terjadi di 14 kecamatan di DKI Jakarta dan daerah lain seperti Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Tangerang, Tangerang Selatan, Garut, dan Tasikmalaya. Kejadian banjir tersebut bahkan hingga menelan korban jiwa dan kerusakan bangunan dan infrastruktur. Seberapa besar curah hujan yang terjadi pada tanggal 15 Juli hingga menyebabkan banjir yang cukup merata di wilayah Jakarta serta di sebagian wilayah Jawa Barat dan Banten ini? BMKG mencatat curah hujan tertinggi terjadi pada tanggal 15 Juli 2022 ada di wilayah Garut sebesar 178 mm per hari dan Bogor yaitu sebesar 155,2 mm per hari. Hujan yang terjadi masuk dalam kategori hujan ekstrim. Animasi citra satelit dan radar menunjukkan pertumbuhan awan konvektif dimulai pada siang hari yang kemudian bertumbuh semakin intensif dan bertahan hingga tanggal 16 Juli 2022 dengan pergerakan dari arah barat. Awan-awan konvektif ini menghasilkan hujan yang hampir merata di sebagian besar wilayah Jabodetabek. Kondisi dinamika atmosfer seperti apa yang memicu terjadinya hujan lebat hingga ekstrim tersebut? Analisis dinamika atmosfer secara global menunjukkan indeks Nino 3.4 pada dasarian 1 bulan Juli adalah minus 0,63 yang merujuk pada kondisi La Nina lemah sehingga pengaruh La Nina masih ada dan mempengaruhi kondisi musim kemarau di wilayah Indonesia. Nilai DMI menunjukkan nilai negatif yaitu 1,14 pada tanggal 15 Juli yang berarti ada pergerakan suplai uap air basah dari Samudra Hindia sebelah timur Afrika ke wilayah Samudra Hindia sebelah barat Sumatera sehingga aktivitas pembentukan awan hujan di wilayah Indonesia bagian barat menjadi signifikan. SOI bernilai positif yaitu 16,3 yang menunjukkan adanya pergerakan suplai uap air dari Samudra Pasifik Timur ke wilayah Samudra Pasifik Barat sehingga aktivitas pembentukan awan di wilayah Indonesia bagian timur menjadi signifikan. Pada skala regional, parameter yang cukup berpengaruh adalah adanya aktivitas gelombang Kelvin dan Equatorial Rossby di wilayah Sumatera bagian selatan dan Jawa. Pertemuan angin baratan dan timuran yang dipicu gelombang Equatorial Rossby dan Kelvin di Laut Jawa menyebabkan pertumbuhan awan hujan yang cukup masif di wilayah Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Sementara untuk MJO tidak begitu berpengaruh karena berada di posisi netral. Pada skala lokal, pengaruh labilitas udara yang kuat berpotensi mendukung proses konveksi hampir di sebagian wilayah Indonesia. Awan konvektif yang terbentuk umumnya dapat menghasilkan hujan yang lebat disertai dengan angin kencang berdurasi singkat. Berdasarkan analisis dinamika atmosfer secara global maupun regional terutama DMI, aktivitas gelombang Kelvin dan Equatorial Rossby dan masih adanya pengaruh La Nina lemah menunjukkan kondisi atmosfer di wilayah Indonesia mendukung tumbuhnya awan-awan hujan di wilayah Jawa bagian barat. Faktor pemanasan matahari yang intensif juga menyebabkan labilitas udara yang kuat dan mendukung pertumbuhan awan konvektif. Sinyal potensi kejadian ekstrim tersebut telah terdeteksi oleh BMKG seperti yang ditunjukkan dalam produk peringatan dini hujan lebat nowcasting dan peringatan dini 2 hari ke depan bahwa di tanggal 15 Juli terdapat potensi hujan lebat yang dapat disertai angin kencang dan petir. Lalu bagaimana prospek cuaca sepekan ke depan? Berikut informasi selengkapnya.
Sobat BMKG, meskipun bulan Juli identik dengan musim kemarau, namun perkembangan dinamika atmosfer harian di Indonesia yang dinamis masih berpeluang menimbulkan hujan. Untuk itu, Sobat jangan lupa selalu memperbarui informasi cuaca, iklim, dan gempa bumi melalui laman www.bmkg.go.id atau melalui kanal media sosial Info BMKG. Sobat juga dapat mengunduh aplikasi Info BMKG melalui smartphone baik di App Store ataupun di Play Store, serta dapat juga menghubungi kami melalui call center 196. Terima kasih atas perhatian Sobat semua. Mari kenali cuaca dan lingkungan agar terhindar dari ancaman bencana hidrometeorologi. Tetap patuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, dan menjauhi kerumunan. Salam sehat, sampai jumpa.